Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Sanwatipa dari semester 3A akan mereview pertemuan ke-11 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan pada tanggal 30 November 2021 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrandi Aridayandi SMH. Bab 4, pengulangan tindak pidana atau residip. Pengertian residip. Residip merupakan seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrach pangewich, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang berupa pemidanaan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam konkursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Yang selanjutnya, pembagian pengulangan atau residip. Yang pertama ada residip umum atau allgemein stelsel residip, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Yang kedua, residip khusus atau special stelsel residip, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Selanjutnya, residip menurut KUHP. Pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Syarat-syarat residip adalah yang pertama, kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Sekian review pertemuan ke-11 mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.